Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya sehat ya, dan tentunya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pada video sebelumnya aku ajak teman-teman untuk beberes kebun dan juga panen di belakang rumah, maka kali ini aku ajak teman-teman untuk panen aneka macam buah dan juga sayuran di balkon. Nah, ini jambu biji aku. Tadi sudah ada yang hijau-hijau kami perlihatkan. Nanti kami akan petik yang kuning-kuning aja yang sudah matang. Tapi hanya 3 yang matang teman-teman. Alhamdulillah, tetap disyukuri meskipun hanya 3 biji yang matang, karena teman-teman mungkin sudah lihat di beberapa video aku panen-panen jambu ini lumayan banyak gitu ya. Dan ini ukuran buahnya itu sedang teman-teman, jadi nggak besar banget tapi juga nggak kecil. Nah, saat ini di kolom komentar sering ada yang menanyakan di mana aku beli bibit tabu lampot. Teman-teman, kalau aku beli bibitnya ya tidak jauh-jauh dari rumah aku, dan aku beli bibitnya itu selalu yang sudah berbuah ya, biar memastikan hatiku bahwa ini bisa berbuah nantinya gitu. Lanjut, ini tanaman belimbing aku yang sudah sering sekali aku panen dan aku upload video-videonya ya, dan ini buahnya itu juga tidak serempak gitu teman-teman. Jadi itu tadi masih berbunga, kemudian tangkai yang sebelahnya itu buahnya saat gini ini masih kecil, ada yang lumayan lebih gede saat gini, dan ada juga yang sudah kuning, sudah matang, siap untuk dipetik. Jadi kita itu panennya bisa bergantian ya. Di pohon yang ini ada 2 sebenarnya yang sudah menguning teman-teman, tapi kami mau ambil 1 ini aja yang sudah benar-benar matang, dan 1 lagi di pohon yang ini. Jadi ini pohon yang berbeda ya. Ini juga ada 1 yang siap petik, sudah menguning, yang lain masih hijau kayak gini. Jadi hanya ada 2 buah belimbing yang sudah matang yang bisa kami petik kali ini teman-teman. Alhamdulillah. Sama halnya dengan buah jambu biji tadi, sama belimbing juga. Nah, kedondong ini juga sama. Jadi ada yang sudah tua, ada yang masih muda, ada yang masih kecil, ada yang masih bunga gitu ya. Jadi panennya memang nggak bersamaan. Alhamdulillah, itu malah sangat membahagiakan ya, karena setiap saat kita bisa panen. Nah teman-teman, dondong, jambu biji maupun belimbing itu aku beli bibitnya juga yang sudah berbuah teman-teman, sehingga kita yakin gitu loh ya, tanaman yang kita beli nanti juga akan bisa berbuah setelah itu gitu. Masih sering ada yang menanyakan terkait pupuk. Teman-teman, kami pakai pupuknya itu pupuk kandang, pupuk organik cair bikinan sendiri, maupun pupuk kompos dari sampah-sampah dapur dan juga sampah kebun. Lanjut, ini sawi pakcoynya juga sudah siap untuk dipanen. Nah, yang di sebelah itu cabai teman-teman, tanaman cabai, dan ini kami nanamnya hanya di polybag kayak gini. Masya Allah, hanya kecil-kecil polybagnya, tapi alhamdulillah pakcoynya bisa tumbuh dengan baik. Nah, ini kami ambilin aja daun-daun yang bagian luar ya, nggak kami potong gitu, nggak, kami ambil daun-daun yang bagian luar biar nanti bisa panen berkali-kali gitu teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman, mungkin terlihat tanamannya itu penuh sesak gitu ya, tempatnya kecil, balkon aku ini kan kecil ya, dan tanamannya itu banyak aneka macam tanaman itu kami tanam di sini, sehingga mungkin kayak ini ya berhimpit-himpitan gitu. Kami sangat suka sekali menanam buah maupun sayuran di balkon ini karena dia dapat sinar matahari yang full gitu ya, los gitu sinar mataharinya. Jadi di balkon ini nggak kami kasih atap apapun, full sun, full rain. Dan tanamannya itu jadi lebih subur dan lebih bandel gitu. Minim perawatan teman-teman.
Kami nggak pernah beli pupuk maupun pestisida teman-teman, karena semuanya itu kami tanam secara alami, organik. Untuk pestisidanya kami juga bikin sendiri dari larutan bawang putih atau larutan tembakau. Kemudian kadang-kadang kami pakai pestisida dari dedaunan yang pahit-pahit gitu. Nah, segini aja Pak Coy yang kami ambil. Ini cabai-cabai yang di samping Pak Coy tadi teman-teman masih kecil-kecil, belum bisa dipanen. Kami panen yang di bawahnya aja, ini daun bawang. Daun bawang ini kami tanam dari potongan sampah dapur ya teman-teman. Jadi saat masak kami potong, kami ambil daun bawangnya yang bagian atas, yang daun bawang bagian bawah sama bonggolnya sampai akar itu kami sisakan kira-kira 5 cm gitu, kami tanam dan akhirnya numbuh kayak gini, Masya Allah. Jadi kalau mau masak butuh daun bawang, aku sudah nggak pernah beli lagi teman-teman. Tapi aku sering beli ini bunga dari bunga bawang atau yang bisa dinamakan putut. Pada video aku sebelumnya yang belanja di pasar sayur Dewi Sri Pujon, aku kan juga beli putut ya. Nah ini dia putut itu, bunga bawang kayak gini. Ini hanya ada satu teman-teman. Biasanya aku bisa panen lebih dari satu ya, ada 5, ada 7 kadang-kadang gitu. Bunga bawang ini rasanya ada sensasi pedasnya teman-teman, jadi enak kalau dimasak pedas dicampur sama ikan laut atau sama tempe. Lanjut nanti kami mau petik juga kucai ini teman-teman. Kucai ini jenis bumbu dapur ya. Kalau sayur apa bumbu dapur sih ini? Ini jenis tanaman yang sangat gampang sekali berkembang biak dan sangat minim perawatan ya teman-teman. Dia itu bandel-bandel aja. Untuk awal menanam bisa langsung dari bibit tanamannya atau bisa juga dari benih atau biji yang bisa teman-teman dapatkan dari Shopee, ada juga mungkin di toko-toko pertanian setempat gitu ya. Dan nanti kalau sudah numbuh itu dia gampang sekali teman-teman, nanti akan banyak kayak gini. Cara panennya tidak perlu dicabut ya, cukup dipotong-potong aja di pangkal daunnya. Nah, potongan-potongan pangkal daun itu nanti akan meninggi lagi. Pokoknya mah gampang banget ini. Alhamdulillah, inilah panenan kami kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman suka ya, dan semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan juga aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.